terkait dengan Israel gitu ya. Bahkan di lembaga kami itu sebelum pandemi kita malah mengadakan kursus bahasa Ibrani. Nah itu dalam rangka untuk mengenal lebih dekat apa itu Yudaisme, siapa itu Israel, kira-kira gitu. Berarti Anda mengakui eksistensi? Ya, silakan B. Bapak masih warga negara Indonesia kan? Warga negara Indonesia, jangan pernah ragukan B. Bapak masih cinta NKRI kan? Sangat, karena itu yang saya lakukan sehari-hari. Kok Bapak masih sebut-sebut Yahudi tadi? Emang Yahudi agama yang diakui oleh negara kita, Pak? Nih. Enggak, saya jelasin Pak. Yang diakui negara kita itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, Katolik tadi, Katolik Protestan. Kalau kita membaca Yahudi nggak diakui, Pak. Dengarkan gitu. dulu saya ya. Kalau di PNPS 65 memang disebutkan 6, tetapi bukan berarti di luar itu bahkan Yudaisme itu disebutkan, Zoroaster juga disebutkan. Bapak tahu nggak TAP MPR yang melarang urusan begini, tahu nggak? Melarang apa? Bagian mana itu, Babe? Ya. Nanti sebentar saya lihat ya. Ya. TAP MPR Pak, dan ketetapan semua presiden yang nggak boleh membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Bapak tahu nggak? Saya tahu itu. Nah kenapa? Tetapi saya juga tahu dulu guru saya Gus Dur Abdurrahman Wahid, justru kalau kata beliau itu sudah saatnya kita membangun hubungan dengan Israel gitu. Bapak jangan fitnah. Saya ikut sebentar. Ya. Saya jelasin 1 menit. Saya jelasin 1 menit. Gus Dur adalah seorang yang betul-betul beyond your imagination. Iya. Bapak tahu alasan Gus Dur itu pada waktu mengusulkan, tahu? Karena beliau berharap, dan Bapak tahu ketika Gus Dur Gus Dur melemparkan itu ke publik dan kemudian ditolak. Bukankah Gus Dur juga yang menyampaikan tuh, wahai orang-orang Israel, masyarakat Indonesia belum menerima. Itulah hebatnya dan pemikiran Gus Dur. Kalau Gus Dur mau buka serius, langsung dibuka. Bapak jangan sampai menjelek-jelekan nama Kiai Abdurrahman Wahid, Pak. Nggak mungkin saya menjelekkan beliau, Pak. Justru saya memahami apa yang dilakukan Gus Dur itu adalah jalan tengah gitu ya, karena beliau memahami betul bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar itu kan anti terhadap Israel. Tetapi di sini saya ingin membedakan antara Yudaisme dan Israel itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Rabbi Yakub itu kan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat ya, apa yang terjadi pembantaian di Jerman itu tidak terjadi di tanah air kita. Nah, itu kan bagi generasi saat ini itu penting, Be. Gitu loh. Paling enggak kan itu menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Ya betul, Pak. Betul, Pak. Lalu masalahnya gimana? Masalahnya adalah kok di Indonesia? Lah yang lalu masalahnya apa kalau ada di Indonesia kan gitu? Karena ini apa hubungannya? Kontraproduktif, Pak. Baik, Babe Aikal, kita adalah Yahudi itu adalah Israel. Tahan dulu, Babe, silakan, Mbak Moni. Ya, jadi kalau ditanya apa hubungannya, kenapa harus di Indonesia, boleh nggak saya kasih tunjuk satu gambar? Saya izin ya, saya kasih perlihatkan mengapa ini ada relevansinya dengan Indonesia. Sambil diperlihatkan ke kamera, Mbak Monik. Ini adalah film yang saya bikin tentang seorang bayi Yahudi yang diselamatkan oleh keluarga Indonesia di Belanda. Bayi Yahudi ini disembunyikan selama 4 tahun. Yang menyembunyikan keluarga Jawa ini, babysitternya itu orang Muslim, Nima Saina. Nah, orang ini masih hidup, dan karena dia diselamatkan, disembunyikan, akhirnya menjadi dokter paru terkenal di Amerika. Namanya Alfred Munzer. Nah, relevansi lain dengan konteks kita di Indonesia, kenapa museum Holocaust itu boleh ada? Edukasi Holocaust itu penting. Lihat ini. Anda bisa melihatnya di Google Image. Anak-anak muda memberikan salam seperti Hitler. Apakah ini bisa diterima di Indonesia? Anda bisa lihat ada mobil dengan stiker simbol swastika Nazi di Indonesia. Di Bandung ada kafe bertema Nazi. Coba, kita nggak ada hubungannya. Jadi alasan ini jadi boleh membuat museum Holocaust, begitu alasan ini? Indonesia bisa mengglorifikasi Hitler, mengglorifikasi Nazi, karena tidak paham ideologi Nazi adalah anti-Yahudi, anti-Semitisme. Bukan anti-Yahudinya juga yang bisa diedukasi, tetapi juga anti terhadap orang lain itu tidak boleh. Ini saya sampaikan ya. Agama yang lain pun tidak boleh. Monik, ini sekaligus ditanyakan ke MUI karena MUI tadi mendesak untuk ditutup musim Holocaust di Makassar. Saya tidak setuju. Soal penyelamatan mesti diluruskan sedikit. Nanti tidak setuju karena ini mungkin MUI tidak tahu. Ini selagi ada Pak Amir Syah silakan ditanyakan. Nah, MUI bisa melihat ini pernah ada
patung Hitler, patung lilin di Jogja. Patung lilin dipakai untuk selfie. Coba bayangkan, dan itu setelah dikecam dunia Ini- baru ditutup. Enggak, ini Mbak dan Mas Andro. Anda bisa lihat anak-anak Ini cuman remaja karena memberikan satu gambar salam dengan bendera Indonesia loh. Ya, ini Tahu cuma kan? satu gambar lalu menjustifikasi pembenaran sebuah museum. Oke. Itu kan enggak maaf ya saya bilang Mbak Monik ini terjangkit disabilities thinking loh ya. Cuma satu poin kemudian menjadi ini. Kalau mau lihat poin tuh yang utuh. Babe, kita sekarang kasih ini kesempatan Babe. Pak Mirsa, Babe, untuk menanggapi itu, Babe. Boleh kita dengar suara MUI? Silakan. Pak Mirsa. Pak Mirsa. Ya, baik. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara ini, menurut hemat saya, ya, termasuk pembangunan yang tanpa izin, ini sekali lagi ya secara prosedural menurut saya sangat cacat prosedural ya. Kalau tadi dikatakan pribadi tidak perlu izin. Nah, ini kan lagi-lagi menurut hemat saya sikap yang gegabah, sikap yang apa namanya, menurut hemat saya itu sikap yang sangat-sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Ya. Indonesia. Pak Mirsa. Ini pertama. Dan yang kedua, substansi museum ini juga menurut hemat saya tidak relevan. Kenapa? Karena kontraproduktif dengan apa yang terjadi pada sejarah yang ingin dijelaskan ya di dalam museum ini. Indonesia punya sejarah sendiri ya. Kenapa tidak sejarah Indonesia yang dibangun di Indonesia? Ya. Karena banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia yang justru menurut hemat saya tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai kita ini miskin sejarah, kemudian kita seolah-olah menganggap bangga sejarah luar itu, ya, tapi kemudian ini membuat sejarah kita sendiri, kita ahistoris terhadap sejarah Pak kita. Mirsa, tadi Ya, bahkan Mbak Monik ya. menganggap bahwa nampaknya MUI ini yang kurang paham, Pak. Ya, jadi begini ya, saya kira apa yang disebut oleh narasumber sebelumnya, ya, termasuk ilmu dianggap tidak paham, saya kira terbalik ya. Kita sudah sangat memahami sejarah Indonesia ini. Benar. Bayangkan Indonesia ini berdiri ya atas perjuangan para ulama, para kiai, para santri ya, sehingga apa? Tanpa memikirkan jiwa raga ya dikorbankan untuk mendirikan negara ini. Nah, sekarang negara sudah berdiri, negara dari Sabang Merauke sudah berdaulat, maka kedaulatan negara ini seperti pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea pertama tadi, ya semua penjajahan dunia ini harus dihapuskan. Karena sikap dari Yahudi yang masih menjajah Israel ini, menurut hemat saya, bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam kondisi semacam itu, masa iya mau dipertontonkan di masyarakat Indonesia? Ini kan namanya aneh ini ya. Menurut saya tidak masuk akal ini. Di luar nalar akal sehat kita ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi, menurut hemat saya, ini harus ditolak. Ya, sekali lagi, karena bertentangan dengan secara prosedural pendirian Holocaust ini. Terima kasih. Iya. Oke. Ini yang saya mau garis bawahi dalam catatan demokrasi kali ini, ada nuansa seolah-olah yang dibangun kita memusuhi Yahudi. Dan Monik dengan bangganya membeberkan satu orang Islam yang menyelamatkan Yahudi. Mbak Monik, tahun 623 Nabi Muhammad membentuk 47 pasal perjanjian yang namanya Perjanjian Madinah. Di situ membela dan melindungi Yahudi.